malam. Terima kasih karena masih mengikuti ibadah online Pemuda Rayon Tona, masih dalam merayakan bulan budaya dan bahasa dengan menggunakan etnis Timor. Sebelum kita memulai kita punya ibadat, jangan lupa kita menyiapkan kita punya Alkitab, waktu, terutama hati. Selamat mengikuti ibadat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih banyak atas perkenanan-Mu. Walaupun di mana situasi seperti ini, kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di bahasanya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang mewahyukan firman-Mu bagi kami. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami sanggup untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, sebelum kita membaca, mari kita buka Alkitab dari kitab Filipi. Kitab Filipi ayat 4, Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9. Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Di bawah perikop nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan telah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertaimu. Sekian jauh firman Tuhan. Baik, shalom teman-teman. Dalam bacaan ini beta mengambil satu tema kecil, yaitu mengalahkan rasa kekhawatiran atau ketakutan. Dalam bacaan ini Rasul Paulus
dia menyampaikan nasihat-nasihat terakhir kepada jemaat di Filipi agar mereka selalu sehati sepikir dalam Tuhan untuk melindungi mereka dari bahaya yang mereka alami pada saat itu. Teman-teman, bahaya yang mereka rasakan itu kalau terus menguasai pikiran mereka itu sangat berbahaya. Dalam bacaan Filipi ayat yang ke-6, dia berkata, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada banyak hal yang bisa merasuk kita punya pikiran, ada banyak ketakutan yang bisa menghancurkan kita. Maka untuk itu, untuk mengalahkan rasa ketakutan, rasa khawatir kita, ini Rasul Paulus dia menyampaikan kepada jemaat di Filipi agar mereka jangan takut. Mereka terus berdoa dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa jemaat di Filipi didorong untuk selalu mengucap syukur? Karena mereka tahu bahwa Tuhan yang mendengar, Tuhan yang mampu menjawab doa-doa mereka. Kalau Tuhan yang membuka jalan bagi mereka, itu pasti yang terbaik. Teman-teman, orang-orang yang merasakan ketakutan dan khawatir akan mengalami penyiksaan, penderitaan batin. Kadang-kadang mereka kalau sudah merasakan penyiksaan, penderitaan batin, kadang-kadang melebihi dari sakit yang ketong alami, penderitaan fisik. Oleh karena itu, untuk melindungi jemaat dari bahaya seperti ini, kita semua diajak untuk mengalahkan ketong punya rasa khawatir. Ada banyak hal yang membuat kita khawatir, di mana sekarang kondisi seperti saat ini, virus corona yang sedang menguncang bukan hanya Indonesia teman-teman, seluruh dunia. Bahkan kita pun juga tidak takut tentang ini wabahnya. Kita bukan khawatir tentang wabahnya, tapi kita takut bagaimana kita khawatir bagaimana kita punya pendidikan, kita punya masa depan, kita punya pekerjaan, banyak hal kita sudah tahu hari-hari ke depan mau seperti apa. Banyak hal yang kita sudah tahu. Kalau pikiran kita seperti itu, kalau kita dirasuki oleh rasa khawatir, maka justru akan membuat kita menjadi lemah. Orang Kupang bilang sonde bisa buat apa-apa lah. Mau buat ini salah, buat itu salah. Maka dari itu kita sebagai orang muda harus datang kepada Tuhan. Satu hal, kita selalu berdoa, terutama itu selalu mengucap syukur dengan keadaan yang kita alami, supaya Tuhan selalu menolong kita dalam mara bahaya yang mau datang kepada kita. Tuhan berkata, burung-burung tidak menabur, tidak menuai,
Tapi Tuhan masih memberi makan. Tuhan masih memelihara, apalagi ketong teman-teman. Mari ketong berikan yang terbaik, ketong lakukan, ketong punya bagian untuk tetap taat, tetap setia. Ketong harus sehati sepikir, mengikuti protokol pemerintah. Ketong tetap taat, satu hati untuk agar ketong lebih kuat dalam Tuhan. Kalau ketong selalu bertekun dalam doa, pasti ketong akan dijaga, dituntun terus menerus. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dengan demikian, damai sejahtera Tuhan akan memelihara kita dan pikiran kita, agar hati kita dan pikiran kita tidak dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Jadi, mari kita selalu berdoa dan mengucap syukur dan lakukan bagian kita. Lakukan yang terbaik dan jangan melawan, tetap taat. Shalom. Baik teman-teman, untuk mengakhiri ibadat, mari kita mengucap syukur dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang begitu luar biasa. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi kami untuk kami tetap taat dan takut kepadamu Tuhan. Kami tetap lakukan apa yang baik di mata-Mu. Ajarlah kami Tuhan agar rasa khawatir kami jangan timbul terus menerus untuk membuat kami takut untuk menjalani hari-hari ke depan. Inilah doa dan pergumulan kami. Jaga sertai kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus.